Apa kabar mahasiswa? Luar biasa. Selamat sore. Sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya ada di tempat ini? Karena pertama kita akan masuk pada mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, psikologi komunikasi tentunya sebelum kita bicara tentang psikologi komunikasi, di dalam psikologi komunikasi tentunya ada bicara tentang penjelasan umum mata kuliah. Yang pertama tentunya perkenalan penjelasan RPS. Siapa yang tahu RPS? Rencana pembelajaran semester. RPS adalah rencana pembelajaran semester. Aturan perkuliahan dan komitmen kontrak perkuliahan. Dan kedua adalah tanya jawab. Dan selanjutnya menjelaskan dan memahami psikologi komunikasi, tentang pengertian psikologi komunikasi, teori psikologi komunikasi, dan juga tentang ceramah dan diskusi. Seperti itu. Ketiga, menjelaskan dan memahami ruang lingkup psikologi komunikasi. Ruang lingkup psikologi komunikasi, studi kasus, tentunya ada presentasi dan diskusi. Oke, sebelum kita masuk kepada psikologi komunikasi, materi mata kuliah psikologi komunikasi, saya mau tanya, siapa yang tahu tentang psikologi komunikasi? Coba Tapi sebelum itu saya mau tanya, apakah ini menurut pendapat saya pribadi atau pendapat para ahli? Kita akan masuk sebentar pada penjelasan para ahli, tapi kalau sekarang saya minta secara pribadi. Oke. Menurut pendapat saya pribadi, psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik dan sikap dari seseorang. Nah, seperti yang kita tahu bersama, kata psikologi komunikasi ya tentu tidak jauh dengan kata psikolog kan. Kalau dilihat dari job desk dari seorang psikolog, itu mempelajari karakter-karakter dari orang tersebut. Seperti itu sih, kalau menurut saya pribadi. Oke, terima kasih. Dapat dengar yang lain? Dapat dengar kedengaran yang lain? Kedengar yang lain? Luar biasa. Oke, kita akan masuk kepada psikologi komunikasi. Nah, ini ada pengertian psikologi komunikasi. Kenapa memang kita mesti masuk kepada pengertian psikologi komunikasi? Karena memang kita akan belajar psikologi komunikasi. Sehingga perlu kita masuk dalam pengertian apa yang dimaksud dengan pengertian psikologi komunikasi. Nah, psikologi komunikasi secara umum adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaan. Siapa tahu tentang karakter? Apa itu karakter? Sifat dari seseorang. Itu tentang karakter ya. Karakter. Ini. Jadi psikologi komunikasi secara umum adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaan. Selanjutnya, psikologi komunikasi dapat pula diartikan sebagai interaksi komunikasi, di mana komunikasi akan timbul karena terjadi rangsangan terhadap isi pesan dari komunikator. Contohnya seperti apa? Psikologi komunikasi dapat pula diartikan sebagai interaksi komunikasi, di mana komunikasi akan timbul karena terjadi rangsangan terhadap isi pesan dari komunikator. Coba siapa yang ngerti? Coba. Contoh psikologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat orang berkonsultasi dengan dokter atau bertanya kepada orang tua, minta izin dan lain-lain. Terima kasih. Jadi itu bagian dari psikologi komunikasi, dapat pula diartikan sebagai interaksi komunikasi, di mana komunikasi akan timbul karena terjadi rangsangan terhadap isi pesan dari komunikator. Jadi ada rangsangan, kenapa? Karena ada pesan yang masuk sehingga ada rangsangan. Karena ada pesan yang masuk sehingga ada rangsangan. Ada respect. Next. Psikologi komunikasi menjadi ilmu yang menarik dipelajari. Nah, ini. Jadi menarik sekali psikologi komunikasi menjadi ilmu yang menarik dipelajari karena banyak membantu dalam memahami situasi sosial dan kondisi kepribadian seseorang.
Jadi psikologi komunikasi menjadi ilmu yang menarik dipelajari karena banyak membantu dalam memahami situasi sosial dan kondisi kepribadian seseorang. Psikologi komunikasi akan lebih banyak menggali banyak hal tentang pribadi seseorang. Nah, ini tentang psikologi komunikasi akan lebih banyak menggali banyak hal tentang pribadi seseorang. Sehingga wajar jika cabang ilmu psikologi komunikasi banyak dilirik dan diselami. Kenapa banyak orang suka ini? Karena psikologi komunikasi kan lebih banyak menggali, dia banyak menggali tentang pribadi seseorang. Pribadi seseorang atau perilaku seseorang dia banyak kali, sehingga wajar jika cabang ilmu psikologi komunikasi banyak dilirik dan diselami. Jadi secara sederhana, maka psikologi komunikasi secara umum dapat disimpulkan sebagai proses memahami lawan bicara atau komunikan secara seraya memperhatikan banyak aspek, salah satunya aspek kejiwaan. Salah satunya aspek kejiwaan. Psikologi komunikasi dapat pula dijadikan untuk mengendalikan peristiwa mental dan meramal behavioral seseorang. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi secara sederhana maka psikologi komunikasi secara umum dapat disimpulkan sebagai proses memahami lawan bicara atau komunikan seraya memperhatikan banyak aspek. Salah satunya aspek kejiwaan. Nah, psikologi komunikasi dapat pula dijadikan untuk mengendalikan peristiwa mental dan meramal behavioral seseorang. Oke. Nah, ini pendapat para ahli. Yang tadi kan pendapat secara pribadi. Tapi ini kita masukkan pada pendapat para ahli. Ini ada berapa pendapat para ahli? Salah satunya adalah George A. Miller. George A. Miller berbicara tentang psikologi komunikasi. Menurut Miller adalah ilmu yang meramal, mengendalikan dan menguraikan insiden mental seseorang, termasuk mengetahui kebiasaan seseorang dalam komunikasi. Itu yang disampaikan oleh George A. Miller. Jadi seruangi, George A. Miller menyampaikan ilmu yang meramal artinya psikologi komunikasi adalah ilmu yang merawal, mengendalikan dan menguraikan insiden mental seseorang, termasuk mengetahui kebiasaan seseorang dalam komunikasi. Itu Miller. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, kita Sekar Prihanti. Lain lagi dengan kita Sekar Prihanti. Kita Sekar Prihanti dalam bukunya berjudul Empati dan Komunikasi mengartikan psikologi komunikasi sebagai rangkaian proses untuk mengetahui informasi terkait oleh banyak faktor. Salah satunya apa ini? Adalah faktor lingkungan psikologis yang mampu mengetahui sikap seseorang dan mampu menghambat sikap seseorang. Itu kita Prihanti. Nah, itu dari tanggapan dari kita secara Prihanti tentang psikologi komunikasi. Kita juga berpendapat jika psikologi komunikasi juga dapat dijadikan untuk mengenali dan mengetahui karakter dan sikap komunikan tanpa mengabaikan aspek kejiwaan. Jadi psikologi komunikasi juga dapat dijadikan untuk mengenali dan mengetahui karakter dan sikap komunikan tanpa mengabaikan tentunya aspek kejiwaan. Itu dari kita Sekar Prihanti. Next. Ini lagi ada lagi yang ketiga. Ada 3 orang, 3 serangkai ini, Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Karl A. Hoffman. Ketiga tokoh ini adalah bapak komunikasi. Ingat baik-baik ya. Ketiga tokoh ini adalah bapak komunikasi. Dan tentunya memiliki ketertarikan di bidang psikologi. Menurut mereka, psikologi komunikasi merupakan bagian paling penting. Ingat baik-baik ya. Psikologi komunikasi merupakan bagian paling penting
untuk mengetahui pertumbuhan kepribadian manusia. Jadi psikologi komunikasi memiliki cakupan yang sangat luas karena bisa menjangkau hingga gelombang suara, sistem energi, dan organisme yang memiliki pengaruh secara khusus bagi pasien dan psikoterapi. Ini banyak dipakai oleh seorang para psikiater. Ini ketiga tokoh ini. Kurt Lewin, Paul Hasselfeld, dan Karl Hoffman. Jadi psikologi komunikasi memiliki cakupan yang sangat luas karena bisa menjangkau hingga sampai gelombang suara. Sistem, energi, dan organisme yang memiliki pengaruh secara khusus bagi pasien dalam psikoterapi. Itu ketiga tadi tokoh. Yang keempat, pendapat ahli yang keempat adalah Prof. Nina Wesham. Lain lagi dengan Profesor Nina Wesham. Pandangan Profesor Nina Wesham mengartikan psikologi komunikasi adalah unsur terpenting untuk mengetahui gejala kejiwaan yang ada pada aliran psikologi. Psikologi komunikasi dapat pula dimanfaatkan untuk menganalisis proses komunikasi interpersonal. Jadi ingat baik-baik ya, mahasiswa dan mahasiswi, ingat baik-baik bahwa berbeda dari ketiga yang lain, dari pendapat para ahli yang lain, Profesor Nina berpendapat seperti ini. Jadi mengartikan psikologi komunikasi adalah unsur terpenting untuk mengetahui gejala kejiwaan yang ada pada aliran psikologi. Psikologi komunikasi dapat pula dimanfaatkan untuk menganalisis proses komunikasi interpersonal. Paham sampai sini? Kalau tidak paham bertanya ya. Oke, kita masuk pada ruang lingkup psikologi komunikasi. Nah, kenapa mesti ada ruang lingkup komunikasi? Karena memang perlu ini ruang lingkup psikologi komunikasi. Dia mempunyai beberapa jangkauan. Salah satunya tentang pencapaian membangun komunikasi secara efektif. Jadi ruang lingkup psikologi komunikasi memiliki beberapa jangkauan. Salah satunya tentang pencapaian membangun komunikasi secara efektif. Setidaknya dengan komunikasi yang efektif, maka membuka peluang untuk memahami komunikan atau lawan bicara. Karena memahami adalah tujuan utama dalam membangun interaksi. Secara spesifik, berikut adalah ruang lingkup psikologi komunikasi. Jadi di sini disampaikan bahwa ruang lingkup psikologi komunikasi memiliki beberapa jangkauan. Salah satunya tentang pencapaian membangun komunikasi secara efektif. Setidaknya dengan komunikasi yang efektif. Jadi setidaknya dengan komunikasi yang efektif, maka membuka peluang untuk memahami komunikan atau lawan bicara. Sehingga karena memahami adalah tujuan utama dalam membangun interaksi. Secara spesifik, berikut adalah ruang lingkup psikologi komunikasi. Kita lihat bagaimana. Nah, di sini masih lihat baik-baik ya. Komunikasi intrapersonal mengupas terkait wacana karakteristik manusia komunikan dan fokus pada dua faktor. Yang pertama tentunya faktor apa? Internal. Ingat baik-baik, faktor internal. Dan faktor eksternal yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori, dan sifat psikologi lawan bicara. Jadi dapat mempengaruhi lawan bicara. Itu komunikasi intrapersonal. Karena di sini intrapersonal ada dua faktor, internal dan eksternal. Jadi kalau eksternal kita keluar, yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori, dan sifat psikologi lawan bicara. Bagaimana kita dapat mempengaruhi audiens ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Itu yang dimaksud dengan faktor eksternal. Sistem memori dan sifat psikologis lawan bicara. Jadi sistem memori dan sifat psikologis lawan bicara orang akan lebih tahu
bagaimana situasi, kondisi lawan bicara kita. Karena kita mempelajari adalah sistem komunikasi intrapersonal. Oke, next. Nah, sementara yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal, lagi tadi intrapersonal, ini interpersonal. Sementara yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem yang mengupas proses persepsi interpersonal, termasuk juga meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri dan korelasi interpersonal. Jadi sistem komunikasi interpersonal, sementara yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem yang mengupas proses persepsi interpersonal, termasuk juga meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri dan korelasi interpersonal. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, mengapa orang perlu adanya pendekatan psikologi terhadap komunikasi? Gimana kemarin? Mengapa orang perlu adanya pendekatan psikologi dalam berkomunikasi? Ada yang bisa jawab? Yang mampu jawab? Belum ya? Tadi yang tadi disampaikan tadi apa tadi? Mengapa perlu adanya pendekatan psikologi dalam berkomunikasi? Memang perlu ada. Kenapa saya bilang perlu ada pendekatan psikologi komunikasi? Tanpa pendekatan psikologi komunikasi, orang akan tahu lawan bicara orang apa yang dia mau, apa yang dia maksudkan. Sehingga perlu ada pendekatan, mesti ada pendekatan. Mesti ada istilahnya ya pendekatan atau approach pendekatan, sehingga ketika kita ada pendekatan, kita akan tahu dengan sendirinya apa yang dia maksudkan, apa yang dia mau. Lawan bicara kita apa yang dia mau. Kalau tanpa pendekatan, orang akan tahu apa yang dia mau, sehingga perlu ada pendekatan. Memang harus ada itu pendekatan. Seperti itu. Tadi yang sudah disampaikan tadi tentang sistem komunikasi interpersonal, memang perlu ada pendekatan. Next. Nah, di sini ada juga sistem komunikasi kelompok. Sistem komunikasi kelompok yang ketiga. Lihat baik di depan ya. Lihat ini, boleh. Dapat membaca? Ada juga yang disebut dengan komunikasi kelompok. Ada juga yang disebut dengan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sistem komunikasi yang membahas tentang pengaruh sikap komunikasi yang sifatnya berkelompok, di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberikan sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok satu dengan kelompok lain terkadang muncul konflik atau perbedaan pandangan. Jadi dua kelompok ini akan terjadi beda persepsi. Karena apa? Masing-masing dipengaruhi oleh ego sendiri. Dari kelompok A dan kelompok B akan memiliki ego yang sendiri. Gitu. Sehingga di sini disampaikan di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberikan sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok satu dengan kelompok lain terkadang muncul apa? Konflik atau perbedaan pandangan. Tidak akan sama. Jadi kelompok A dengan kelompok B tidak akan pernah sama. Jadi akan berbeda. Karena masing-masing punya interest sendiri, kepentingan sendiri. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sistem komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Next. 4. Sistem komunikasi massa. Nah ini lagi. Dapat baca ini sampai sini? Dapat dibaca? Nah, sementara yang disebut dengan sistem komunikasi massa adalah psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain. Yang terbaik ya. Sementara yang disebut dengan sistem komunikasi massa adalah psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain. Misalnya kemampuan untuk melakukan hipnotis reaksi seseorang terhadap massa,
psikologi komunikasi dan dampak komunikasi massa. Jadi misalnya contoh ada semacam demonstrasi bagaimana orang mau hipnotis ini massa sedemikian banyak dengan bermacam-macam tuntutan, sehingga kita harus menyatukan mereka supaya satu visi, satu pandangan, satu pikiran, sehingga tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Nah, ini yang perlu yang dimaksud dengan sistem komunikasi massa. Karena kalau lihat sendiri, biasanya kalau ada demo, kalau lihat kan di mana-mana kalau ada demo. Kalau kan demo kan pernah dengan rusuh, karena berbeda pandangan. Tidak ada yang bisa katakan dengan kemampuan untuk melakukan hipnotis. Tidak ada kemampuan untuk melakukan hipnotis reaksi seorang terhadap massa. Jadi salah satu figur tidak mampu menghipnotis massa yang lain, sehingga mempengaruhi situasi yang ada, kondisi yang ada. Itu yang dimaksud dengan psikologi komunikator dalam dampak komunikasi massa. Ruang lingkup psikologi komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa individu sebagai makhluk yang memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi ruang lingkup psikologi komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa individu sebagai makhluk yang memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi meskipun berbeda, psikologi komunikasi memiliki pola atau cara yang relatif yang sama terkait bagaimana seseorang melakukan proses berpikir, merasakan ataupun bagaimana menyikapi situasi dan kondisi. Proses berpikir inilah yang kemudian jika ditarik benang merahnya memiliki hubungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Itu yang dimaksud dari sistem komunikasi massa. Jadi ruang lingkup psikologi komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa individu sebagai makhluk yang memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Meskipun berbeda, psikologi komunikasi memiliki pola atau cara yang relatif yang sama. Terkait bagaimana seseorang melakukan proses berpikir, merasakan ataupun bagaimana menyikapi situasi dan kondisi. Proses berpikir inilah yang kemudian jika ditarik benang merahnya memiliki hubungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Mengerti sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Sampai sini ada mengerti? Mau bertanya soal Boleh. kasih kesempatan. Sebelumnya ini kan mengenai komunikasi Psikologi komunikasi. komunikasi bisa diartikan juga sebagai interaksi dengan manusia lain, sesama manusia. Ya. Intinya saya ingin bertanya, bisakah di dalam komunikasi itu dia ada trauma dalam, maksudnya dalam masa kecil kan tadi ada di slide-slide yang ada trauma, mungkin beda juga lingkungan gitu. Maksudnya cara menanggulangi masa trauma yang dari kecil dengan juga area-area lingkungan, gimana cara mengendalinya supaya kejiwaan kita masih ada dan tidak terganggu. Terima kasih. Jadi begini, mengenai psikologi komunikasi, memang menyangkut kejiwaan kan. Jadi psikologi komunikasi memang pengaruh. Ketika dia masih kecil, faktor lingkungan mempengaruhi. Dia faktor lingkungan yang pertama, faktor lingkungan di dalam keluarga mempengaruhi. Faktor lingkungan keluarga mempengaruhi. Setelah dia beranjak masuk remaja, dia akan lain lebih melebar lagi, karena sudah banyak teman. Dia masuk ke proses yang sudah umur 17 tahun, dia semakin dewasa, semakin banyak lagi. Di dalam situasi seperti biasanya emosi seseorang berbeda di umur 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, sampai 20 tahun akan berbeda emosi. Seperti itu. Dan kenapa saya bilang memang berbeda emosi? Karena belum dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
karena dia masih kecil. Iya. Kalau dia masih umur yang masih 10 tahun. Tapi kalau dia beranjak masuk ke 15 tahun, dia mulai mengerti. Dia mulai mengerti sehingga dia mempengaruhi dia punya kejiwaan, pokoknya punya kejiwaan. Dia kejiwaan. Apalagi faktor lingkungan, semakin melebar dia punya lingkungan, pergaulan semakin lebar. Belum lagi kalau dia sudah masuk di umur 17 tahun, 18, 19, 20. Iya. Dia banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lain yang lebih dewasa dari dia, yang dapat mempengaruhi perilaku. Artinya perilaku anak yang tersebut seperti itu. Itu perilaku kejiwaan. Sehingga ketika kita tarik masalah yang masih dia umur 10 tahun dengan dia umur 18 tahun, 19 tahun sampai 20 tahun, memang akan ada perbedaan. Karena masa-masa di umur 10 tahun berbeda dengan masa-masa di umur 19-20 tahun. Dia mempengaruhi kejiwaan seseorang. Gitu. Kamu mengerti sampai sini? Kamu mengerti? Kalau belum mengerti, tanya lagi. Ngerti sih. Paham. Jadi itu ya, tentang psikologi komunikasi ya. Tentang bagaimana perilaku seseorang ketika dia bergaul. Tentu beda lingkungan di dalam rumah dengan di luar rumah. Itu mempengaruhi. Makanya perlu orang belajar tentang psikologi komunikasi. Sehingga ketika orang belajar tentang psikologi komunikasi, orang bisa tahu bagaimana kita bisa mengendalikan orang itu, bagaimana kita menguasai orang itu, bagaimana kita bisa artinya kita bisa menguasai orang itu, seperti itu. Ya, paham sampai sini? Jadi seperti itu. Jadi masalah psikologi komunikasi tadi yang ditanyakan, memang harus begitu. Karena psikologi komunikasi banyak kita bicara tentang kejiwaan, seorang perilaku, sehingga memang beda. Anda juga seorang mahasiswa juga berbeda, satu dengan yang lain berbeda juga, seperti itu. Jadi emosi seseorang mempengaruhi dari faktor lingkungan itu mempengaruhi, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi saya harapkan di pertemuan berikut kita akan masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi di bab-bab yang selanjutnya. Tentu materi yang lebih jauh lagi dari yang sekarang. Oke, apa sampai situ? Jadi yang saya sudah sampaikan tadi, kan saya suka kasih punya materi itu. Materi kan sudah diberikan, tinggal dipelajari. Kata muka berikut kita akan tanya jawab. Saya mau kita mahasiswa kooperatif. Jadi ketika kita ada tatap muka, itu selalu ada diskusi. Kalau tanpa diskusi orang akan mengerti, seperti itu. Jadi perlu ada diskusi sehingga kita bisa memahami mata kuliah tersebut. Seperti yang tadi kuliah psikologi komunikasi. Jadi saya kira mahasiswa sampai sini sudah mengerti tak? Jadi kalau ada yang belum dimengerti, ditanyakan. Salsa mengerti? April? Mengerti? Sudah mengerti. Jadi nanti berikut kalau tatap muka yang berikut kita akan bicara itu ya dalam ruang lingkup psikologi komunikasi, tapi bicara lagi topik yang lain. Oke? Jadi kita close dulu sampai sini. Terima kasih atas kehadiran dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah datang di tempat ini, dapat tetap muka untuk kuliah. Sama-sama nanti ketemu lagi pada pertemuan yang berikut ke depan. Oke, Selamat sore semua.